Maka orang-orang yang tidak menjaga lisannya, bahkan bisa dikatakan orang-orang yang kurang imannya. Jadi sampai disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari akhirat, maka hendaklah dia berbicara yang baik saja atau diam pilihannya. Jadinya nomor satu memang instruksinya adalah bicara. Tapi bicara yang baik saja. Kalau tidak bisa bicara yang baik, maka pilihan berikutnya adalah diam. Kadang-kadang kita sudah terlanjur pakai satu peribahasa ya, silent is golden gitu ya, asum to dahab. Diam adalah emas. Akhirnya diam aja, padahal Allah kasih karunia bicara. Ya, perintahnya itu adalah mengucapkan kalimatan thayyibah. Ya, berkata-kata, berucap dengan kalimat-kalimat yang baik, yang thayyib. Kalimat yang thayyib ini akan menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah utamanya adalah bicara. Tapi kalau setiap kali bicara ternyata yang dibicarakan adalah sesuatu yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan. Kalau setiap kali bicara menyakitkan orang, akhirnya berbuah dosa, maka dampak berikutnya adalah diam. Jadi pilihan utamanya bukan diam, pilihan utamanya adalah bicara, gitu ya. Maka kalau kita lihat menjaga lisan adalah kunci atau solusi semua permasalahan ya yang ada di dalam alam semesta ini berawal dari lisan. Aktsar ma yudkhilun nar al-ajwafan. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak yang memasukkan manusia ke dalam api neraka itu adalah ajwafan. Ajwafan itu adalah al-fam wal faraj. Ya, yaitu mulut dan juga kemaluan, ya. Mulut dan kemaluan. Jadinya itu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka, yaitu mulut dan kemaluan. Mohon maaf saya minta izin untuk share screen sendiri boleh? Ya, karena ada yang mau ditampilkan. Boleh izin share screen sendiri? Ya. Sudah Ustazah. Ya. Jadi kalau kita lihat ternyata Rasulullah SAW juga sudah mengingatkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Ya, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka itu adalah mulut dan kemaluan. Ya, yang satu lubang mulut, yang satu lagi lubang kemaluan. Ini alasan manusia banyak sekali masuk ke dalam api neraka. Ya, antara mulut dengan kemaluan. Makanya nanti akan kita dapati hadis lain yang Rasul jadikan sebuah jaminan, dirinya yang dijadikan jaminan. Ana admanu, ya, sampai Rasulullah SAW itu menjamin dirinya. Ya, admanu, ya, saya menjamin semua orang yang bisa menjaga kemaluan dan lisannya akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kata Rasulullah, jadi janji. Atmanu lakum ma fi baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi. Jadi saya akan menjamin kalian kalau kalian bisa menjaga apa yang ada di dua bibir, yaitu mulut, dan apa yang ada di dua paha, yaitu kemaluan. Ya, man yatmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atmanu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjaminkan untukku apa yang ada di dua bibirnya, di antara dua bibir yaitu mulut, dan apa yang ada di antara dua pahanya yaitu kemaluan, atmanu lahul jannah, maka aku pun akan menjaminkan buat dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai Rasulullah SAW itu menjaminkan dirinya untuk umatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah mewanti-wanti gitu ya, udah mau berpesan kepada kita khususnya dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Di sana khusus, bukan ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal insan, bukan wahai sekalian manusia, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang aku beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, maka jauhilah kebanyakan prasangka ataupun kecurigaan. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah yaghtab. Yaghtab itu menggibah, menggunjing antara satu dengan yang lain. Ya, jadi ini kalau kita bicara tentang gunjing, khususnya gibah. Bicara tentang gibah. Maka kalau kita bicara tajassus, kita mungkin bukan jasus ya. Apa itu tajassus? Wala tajassasu. Apa itu tajassus? Tajassus itu memata-matai, mencari-cari, mengorek-ngorek. Makanya orang yang suka memata-matai, mencari-cari, mengorek-ngorek disebutnya jasus. Jasus itu apa? Intel.
nyari-nyari berita gitu ya, jadinya kayak intelijen, nyari-nyari, ya, jadinya diteliti, diselidiki, itu namanya jasus. Lah kita kan bukan intel ya, kita bukan jasus ya. Jadi memang nggak boleh kita cari-cari kesalahan orang. Artinya yang nampak itulah yang dihukumkan, kalau yang nggak nampak nggak usah dicari. Wala tajassasu. Yang pertamanya ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhi prasangka buruk. Makanya kalau kita baru kata orang, semua kata orang itu semuanya praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah. Kenapa? Karena baru katanya, belum nampak. Makanya orang-orang ketika di dalam peradilan kadang-kadang agar katanya ini menjadi kenyataan, makanya jasus, tajasus, cari-cari. Padahal yang namanya katanya gampang banget kalau dalam Islam tinggal didudukkan saja. Ada orang yang katanya mencuri. Maka orang yang bawa kabar katanya mencuri, datangkan saksi. Datangkan saksi, kemudian yang katanya mencuri, datangkan juga untuk pembelaan diri. Jadi praduganya asas praduga tak bersalah. Jadi nggak cuma sekedar katanya, kemudian kita korek data dari katanya, nggak boleh gitu ya. Jadi memang harus betul-betul data dan fakta. Itulah yang dikerjakan oleh para sahabat Ridwanullah alaihim sampai ke masanya Umar bin Khattab masih begitu. Makanya ketika Umar bin Khattab diadukan ya oleh salah seorang tentang seorang yang lain. Jadinya ada salah seorang yang hidup di masa Umar bin Khattab mengadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa itu yang diadukan? Si fulan A ini sahabat, si fulan A itu si sahabat itu pemabuk. Dia suka mabuk-mabuk. Kata Umar, saya kok nggak pernah lihat sih dia mabuk gitu ya. Kata orang yang satunya tadi yang bawa berita, saya yang lihat. Dia beli minuman keras. Dia beli khamr. Saya lihat dia beli khamr dibawa masuk ke rumahnya. Kata Umar, saya nggak lihat. Maka kata orang yang bawa berita, buktikan dong kalau nggak lihat. Sampai ketemu buktinya. Nah, Umar di sini sudah terjebak dengan permintaan salah seorang sahabat tadi. Akhirnya Umar, apa yang Umar kerjakan? Dia jadi jasus ya. Jadi dia memata-matai rumah orang tadi, dilihatnya ke orangnya, tadi habis masuk ke rumah nggak keluar-luar lagi. Akhirnya Umar loncat dari pagar belakang, nggak masuk lewat pintu depan, kemudian ngintip-ngintip dari pagar belakang. Begitu Umar lagi ngintip-ngintip gitu ya, nggak pakai izin langsung didobrak pintunya. Kenapa? Karena Umar melihat dari celah-celah dinding, mungkin celah-celah dindingnya itu kayak kalau sekarang tuh dinding yang ada celah-celahnya kayak gubuk gitu ya, bisa diintip. Akhirnya Umar lihat dari celah-celah dinding orang itu tadi memang lagi minum khamr. Maka Umar dobrak tanpa izin pintu dari rumahnya itu. Terbuka, ya ketangkep basah lagi ngapain? Lagi minum khamr. Akhirnya kata Umar, ayo sekarang kamu harus dicambuk 80 kali. Cambuk khamr di masa Rasulullah SAW adalah 40 kali. Tapi di zaman Umar ditingkatkan oleh Umar. Umar boleh buat syariat karena Rasul yang sudah melegalkan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian pegang teguh sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Jadi Umar buat hukum boleh. Khulafaur Rasyidin yang 4 boleh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali boleh. Tapi Umar yang memang kelihatannya itu sangat senang sekali ya kalau buat hukum gitu. Akhirnya dinaikin itu hukum cambuk untuk peminum khamar. Untuk pemabuk enggak 40, 80. Begitu mau dicambuk apa kata si pemabuk ini? Karena si pemabuk ini juga sahabat juga sama kayak Umar, sahabat juga. Sahabat Rasulullah SAW. Sahabat cerdas kan ya, tapi jangan tanya, kok sahabat mabuk sih? Sahabat juga manusia, bukan malaikat, gitu kan ya. Jadinya wajar kalau ada yang khilaf itu wajar. Cuman hitungan khilafnya mungkin dari 1001. Kalau zaman sekarang kan 1000 khilaf, satu yang enggak gitu ya. Kalau di masa itu 1000 enggak khilaf, cuma satu yang khilaf gitu. Jadi sahabat itu minta duduk berdua sama Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, kesalahanku apa? Mabuk, kata Umar. Kesalahanmu adalah meminum khamar. Nah, kesalahan Umar apa? Kata orang tadi. Kesalahan engkau, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau ingin menuntutku dengan satu kesalahan mabuk, minum khamr, maka engkau kesalahannya 3, wahai Amirul Mukminin. Jadi kalau aku harus dipenjara, engkau pun harus dipenjara. Kenapa? Pertama, ya, ketika Allah SWT mengatakan, ya, wadkhul buyuta min abwabiha. Ya, jadi jangan masuk rumah kecuali dari pintu depan, jangan pintu belakang. Ya, jadinya itu satu. Umar masuk lewat mana? Lewat pintu belakang, loncat lagi. Dan dijadikan ju'ilal idzin min ajlil uyun, dan dijadikan harus minta izin. Minta izin sebelum masuk pintu rumah. Umar tidak minta izin, ngintip-ngintip. Jadi Umar salahnya 3. Pertama, masuk dari pintu belakang, bukan dari pintu depan. Kedua, nggak izin langsung dobrak. Yang ketiga, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Umar salah di wala tajassasu. Umar Amirul Mukminin salahnya 3.
sedangkan saya salahnya satu, kata orang tadi. Ini karena yang berbuat khilaf adalah sahabat, jadinya dalilnya pinter gitu ya. Jadinya pada akhirnya kata Umar, ya sudah, karena kamu satu, Umar tiga, ya sudah bebas. Tapi sekali lagi kalau ketahuan, kata Umar, ketahuan depan mataku engkau mabuk lagi, tidak ada ampun. Ya, finish sesudah itu. Artinya ini satu gambaran betapa tajasus cari-cari kesalahan dan keburukan orang dilarang. Sama seperti tidak boleh berprasangka. Dan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah berghibah, menggunjingkan ya saudaranya antara satu dengan yang lainnya. Gunjing, ghibah sama hampir mirip dengan namimah. Namimah atau qattat adalah ini memindahkan satu berita ke berita lain. Jadi apa ya kalau sekarang tuh namanya nyebar berita. Udahlah tahu gitu, digosipin tapi disebarin. Kalau digosipin itu kan kadang-kadang untuk kalangan tertentu juga bisa kita sebut gosip. Tapi kalau sudah disebarkan, itu namanya namimah atau qattat, nyari permusuhan di antara orang-orang yang disebarkan. Kadang-kadang itu adalah berita bohong. Jadinya bawa satu berita ke tempat lain, terus dari sana untuk diadu domba. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan man namma ilaika namma alaika. Orang yang namimah bawa berita kepada kamu, hati-hati, jangan percaya. Dia bawa berita juga ke sebelah sana. Hati-hati kalau ada yang bawa berita, misalnya kamu katanya dia gini-gini. Wah, itu langsung stempel, jangan percaya, titik. Kalau kita tidak dengar sendiri dari ya depan telinga kita sendiri dan kita lihat dengan mata kepala sendiri. Nggak perlu percaya dengan orang yang bawa berita. Man namma ilaika namma alaika. Kecuali orangnya memang utusan. Utusan untuk jadi jasus. Utusan untuk jadi mata-mata. Harus percayalah kita yang nugasin ya. Tapi kalau dia bukan utusan, nggak perlu percaya. Orang yang bawa berita kepada kamu tentang seseorang, maka dia akan bawa berita ke orang tadi tentang kamu, ya. Jadi, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kalau bicara gibah, menggunjing, membicarakan keburukan saudara kita yang memang benar dia buruk. Itu namanya gibah. Karena kalau bukan, dia nggak buruk, kita buruk-burukin, itu namanya bukan gibah. Itu namanya buhtan. Buhtan itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya kadang-kadang fitnah. Padahal fitnah ada juga bahasa Arab yang beda dengan fitnah yang ada di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Tuduhan palsu itu buhtan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah ada yang ridho di antara kalian makan daging saudaranya, makan daging bangkai saudaranya. Jadi saudaranya udah mati dimakan dagingnya. Fakarihtumu, maka kamu pun akan jijik pastinya. Fattakullah, oleh karena itu takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini surat Al-Hujurat detail menjelaskan kepada kita. Maka kalau kita lihat dalam sebuah hadis tentang bahaya gibah, banyak sekali bahayanya. Di antaranya ketika Rasulullah SAW mengatakan ya atadri manil gibah. Ya, jadi tahukah man yaktab. Kamu tahu nggak siapa yang disebutkan orang yang bergibah, yang dinamakan orang yang gibah? Maka gibah adalah kata Rasulullah SAW, kalian menyebutkan sesuatu tentang saudara kalian yang memang apabila ia mendengarnya maka ia tidak suka karena keburukannya dibicarakan dan dibincangkan di hadapan orang lain. Lantas ada seorang yang bertanya, kalau memang betul, wa in kana ma fi akhi, ya jadinya memang kalau ternyata yang dibicarakan itu benar ada dalam diri saudaraku itu, maka Rasulullah mengatakan faqad igtabtah, kamu telah menggibahinya. Kalau memang tidak ada di dalam saudaramu, maka itu namanya buhtan. Faqad bahattah, kamu sudah menuduh dengan tuduhan palsu. Ya, artinya kalau di Indonesia kan mungkin difitnah lah gitu ya. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat dibanding pembunuhan. Ya, tuduhan-tuduhan itu kalau nggak ada buktinya dan tidak benar dari realitanya itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Pembunuhan nyawa. Makanya kadang-kadang orang nggak perlu bunuh nyawa sampai membunuh mati gitu ya. Cukup pembunuhan karakter saja sudah finish. Ya dibuat aja seseolah dia buruk. Wah, dibuat cerita yang dahsyat seburuk-buruknya. Tuduhan palsu semua. Sudah berakhir bukan cuma karir kadang-kadang. Kadang-kadang berakhir rumah tangga hanya gara-gara fitnah. Ya, berakhir apapun juga. Persaudaraan pecah hanya gara-gara ada yang ngadu domba dan memfitnah. Makanya kenapa lebih dahsyat dibanding pembunuhan yang menghilangkan nyawa. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga ketika kembali dari Mi'raj, Isra Mi'raj, dari langit ketujuh. Rasulullah SAW itu bercerita kepada seluruh sahabat dan sahabiat. Aku melihat suatu kaum yang berkuku tembaga.
mereka mencakari wajah dan dadanya dengan kukunya sendiri itu. Ya, maka aku bertanya, kata Rasulullah SAW, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Ya, jadi Rasulullah ketika dipersilahkan masuk ke surga didampingi Jibril, dan ketika dipersilahkan nengok tuh dari jauh neraka nanti kayak apa. Itu didampingi Jibril, sehingga kalau Rasul bertanya langsung Jibril jawab. Siapa itu, wahai Jibril? Kok ada orang yang kukunya tembaga kemudian nyakar-nyakarin wajah dan dada? Maka Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan menodai kehormatan mereka. Ini bukan kanibal ya. Maksudnya makan daging manusia adalah tadi. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah ada di antara kalian yang ridho makan daging bangkai saudaranya? Nah, itu disebut makan daging manusia. Jadi orang-orang yang suka ngegibahin orang lain, ya, apalagi habis gibah namimah ngadu domba, itu nyakar-nyakar, ya. Nanti di nerakanya kayak gitu, nyakar-nyakar wajahnya dengan buang ke tempat kuku sampah, tembaga. nanti nggak dikasih Ya. lagi. Jadi kuku tembaganya itu yang paling bahaya, diciptakan oleh Allah SWT untuk nyakarin dirinya sendiri. Ya, jadi memang ini hati-hati kalau kita lihat hadis tentang Isra Mi'raj, maka itu rata-rata hadisnya memang bercerita tentang kondisi Rasul ya didampingi oleh Jibril, dipersilakan menengok surga dan dipersilakan melihat dari kejauhan ya siapa-siapa saja dan bagaimana orang yang diadab di dalam api neraka ya. Berbagai jenis disebutkan dalam hadis-hadis bicara tentang Isra Mi'raj. Maka Jibril mengatakan itu adalah orang gibah dan yang menodai kehormatan saudaranya. Artinya apa? Pembunuhan karakter ya. Dia tidak harus membunuh betul, tapi pembunuhan karakter sehingga kehormatan saudaranya tercederai. Ya, jadi diburuk-burukan image-nya di tengah manusia lain. Nah, dan juga dalam sebuah hadis Bukhari Muslim Rasulullah SAW pernah berjalan berdua dengan Ibnu Abbas. Ya, kemudian Rasul melewati dua buah kuburan. Dan Rasul meminta kepada Abdullah bin Abbas untuk mengambilkan 2 batang pohon. Tolong ambilkan 2 batang pohon yang masih segar, ya, yang masih hijau. Maka Rasul tancapkan satu ke kuburan yang kanan, satu ke kuburan yang kiri. Rasul berjalan di tengahnya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, ada apa gerangan ya Rasulullah dengan 2 kuburan ini? Maka kata Rasulullah SAW, dua-duanya mukminan wa yu'adziban. Dua-duanya orang beriman dan lagi diazab kubur. Ya, jadi sampai Ibnu Abbas mengatakan, apakah dalam dosa-dosa kecil diazab kubur? Rasul tadinya mengatakan, na'am fis saghir. Betul dosa kecil. Tapi nggak lama ketika Rasulullah SAW jalan beberapa langkah, Rasul balik lagi. Salah. Bal fil kabir. Mereka diazab karena dosa besar. Apa itu dosa besarnya? Kata Abdullah pada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, al-qattat, ya, wala yastatir an bulihi. Yang satunya adalah qatat atau namimah, suka ngadu domba. Yang satu lagi la yastatir an bulihi. Kalau pipis nggak tiris. Ya, dengan kata lain ada 2 penafsiran para muhaddisin ahli hadis. Pipis nggak tiris itu yang pertama, dia kalau pipis nggak sampai tiris ngedehem gitu. Kalau Rasul kan ngajarin kalau pipis berdehem sampai tiris. Ya, terus kata para ahli hadis ya, para penafsir hadis mengatakan ada lagi hal yang lain lah ya yastatir an bulihi adalah kalau pipis tidak bertutup. Maksudnya mungkin orang tidak melihat kemaluan dari depan, tapi orang lihat dari belakang, nggak lihat kemaluan, cuma lihat ada orang nempel ke pohon. Orang sudah nebak, ini orang pasti lagi pipis. Itu nggak boleh, walaupun nggak kelihatan depan. Jadi kalau ada orang cuma lihat, laki-laki kok ngadep pohon ya, orang langsung tahu itu lagi pipis. Atau kok ngadep tembok, orang langsung tahu itu lagi pipis. Sama, itu juga salah satu penyebab azab kubur ya. Jadi ini hadis Bukhari Muslim, artinya penting untuk kita yang punya anak laki-laki ajarkan itu. Ya, yang kalau suaminya masih suka nggak bertutup juga ajarkan. Walaupun depan nggak kelihatan, belakang kelihatan, Allah marah. Ya, cari tempat yang tertutup betul kalau memang mau pipis gitu ya. Nah, kemudian juga kita lihat ada hadis dari Sahal bin Sa'id yang mengatakan, nah ini hadis yang sempat kita bahas sedikit ketika di awal tadi. Man yatmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Hadisnya Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Jadinya dari Sahal bin Sa'ad mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara 2 bibirnya yaitu lisan dan apa yang ada di antara 2 kakinya yaitu faraj, maka aku akan menjamin baginya surga.
Ini janji Rasulullah dan kita mengatakan kalau Rasul juga nggak akan menyalahi janjinya, nggak tepat janji. Sadaqallah wa sadaqah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar janjinya Allah dan benar janjinya Rasul ya. Ada jaminan surga bagi orang-orang yang bisa jaga lisan dan jaga kemaluan. Maka penting oleh karena itu kita menjaga nih ya. Ada faktor-faktor pemicu dosa lisan. Ada syahwatul kalam, maunya ngomong aja, diminta nggak diminta ngomong aja gitu ya. Saya teringat beberapa waktu ini ada yang datang konseling. Banyak kan konseling rata-rata akhir-akhir ini temanya sama semua konseling. Layangan putus gitu ya. Dan kemudian juga ya konseling-konseling itu kadang-kadang kalau kita lihat layangan putusnya bukan cuma perempuan ya, yang jadi layangan laki-laki. Nah ini gara-gara apa? Syahwatul kalam. Jadi yang misalnya suaminya bercerita, suami istri datang bareng mau mediasi ya. Nanti istrinya mungkin suaminya mungkin baru bicara A, B, belum C. Istrinya motong langsung A, B, C sampai Z gitu ya. Nah ini juga kan penting buat kita, tidak terjebak syahwatul kalam. Ketika kalau kita didudukan di pengadilan sekalipun, itu ada waktunya. Istri bicara berapa menit, suami bicara berapa menit. Enggak suami dikasih 10 menit, istrinya 4 jam, enggak begitu. Tapi masih ada yang seperti itu. Karena masing-masing ingin menampakkan kepada orang lain, ingin menampakkan kepada yang lain kalau dirinya yang benar. Ingin nggak pengen tuh ada pembelaan dari pihak yang lain. Lah kalau udah kayak gitu nggak mungkin lagi bisa dipertahankan sakinah mawaddah rahmah. Masing-masing pengen menang sendiri. Walaupun yang kelihatan akhirnya jadi kayaknya yang pengen menang sendiri adalah istri. Gitu ya, itu repot karena suami baru bicara ABC, dia sudah Z. Dan nggak mau lagi suaminya bercerita dan juga menjelaskan duduk masalahnya. Jadi hanya boleh dengar dari pihak satu saja. Ini yang paling parah. Dia belum merasakan kalau duduk di hadapan mahkamah. Wah, kalau duduk di hadapan mahkamah dan tidak didampingi pengacara, itu betul-betul wajahan biwajhin. Kita dihadapkan duduk bareng dan masing-masing dikasih waktu. Ayo kami bicara sampai puas. Jadi kamu bicara sampai puas. Nggak boleh lagi ngomong tahu-tahu diputus sama lawan bicaranya, nggak boleh. Makanya kadang-kadang suka sedih kalau lihat fenomena akhir-akhir ini orang terpengaruh dengan film, dengan tayangan, dengan sosial media, ya dan bahkan kadang-kadang mencurhatkan seluruh masalahnya bukan di atas sejadah. Sekarang mencurhatkan seluruh masalahnya di sosial media, di wall gitu ya. Bahaya ini. Itu juga syahwatul kalam, walaupun sekarang kalam lisan sudah terwakili dengan jari jemari. Kan yang nulis itu jari ya. Jadinya bukan lisan lagi, tapi karena keinginan bicara. Keinginan untuk didengar. Dan keinginan yang paling parah dari untuk didengar adalah keinginan agar orang-orang tahu kitalah yang benar. Padahal Rasulullah SAW itu sudah ngejamin loh. Sudah menjamin ya. Sampai disebutkan ana za'imun fi baitin fi rabadil jannah. Aku akan jamin sebuah rumah akan kalian dapatkan. Rumahnya di pekarangan surga. Baru di pekarangan, di emper, belum masuk dalam. Liman tarokal miro wa in kana muhiqqan. Untuk orang-orang yang mau meninggalkan miro. Miro itu silat lidah. Miro dari kata ro'a, pengen kelihatan benar. Kalaupun memang wa in kana muhiqqan, kalaupun memang dia berhak karena memang dia yang benar, tapi dia tinggalin. Udahlah yang waras ngalah. Toh Allah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya nggak mau bersilat lidah, sudahlah. Terserah kamu mau apa, urusanmu sama Allah dan urusanku sama Allah. Yang kalau bisa begitu legowo, dijamin sebuah rumah di emper surga. Lah, untuk emper aja, untuk masuk pekarangan surga kayak gitu beratnya. Lah gimana yang pengen di tengah, surga paling tinggi. Wah, dahsyat. Itu tadi keinginan untuk syahwatul kalam, ingin bicara. Ada beberapa waktu lalu juga begitu. Jadi rata-rata yang jadi layangan sekarang laki-laki. Yang layangan putus itu bukan perempuan. Kalau zaman dulu sebelum pandemi mungkin layangan putus adalah perempuan ya. Ya pada nangis, suaminya gini gitu. Sekarang enggak, suaminya yang pada nangis. Karena istrinya sudah pada selingkuh ya rata-rata. Begitu juga ketika ada seorang suami mengatakan saya ingin menyampaikan, Ustazah, pengen menyampaikan pesan. Sebenarnya duduk perkaranya tidak seperti yang istri saya sebut. Istrinya sudah menggugat cerai ke pengadilan. Itu semua faktanya diputar balikan. Sebenarnya nggak gitu. Ketika saya tanya, kepentingannya apa untuk menampilkan sebenarnya nggak gitu? Ya nggak ada supaya mereka tahu aja, agar mereka tahu saya yang benar. Lah jadi kalau akhirnya cerai juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, cuman orang harus tahu kalau saya yang benar, saya nggak gitu. Buat apa orang harus tahu begitu?
Apa, jadinya memang betul-betul luar biasa. Orang tahu, orang nggak tahu, orang punya prasangka kepada kita, nggak ngefek dengan surga neraka kita. Yang ngefek dengan surga neraka itu kalau kita ternyata salah dan kita sembunyikan kesalahan tadi dari hadapan Allah. Kita cuma bisa nyembunyi dari hadapan manusia. Allah bisa nggak? Nggak bisa. Bahkan Allah marah kalau kita membela diri di saat seharusnya salah gitu ya. Seharusnya mengakui kesalahan diri. Oleh karena itu syahwatul kalam itu yang paling bahaya. Kalau udah salah diem. Ngakunya iktiraf, iktiraf itu ngakunya ke hadapan Allah di atas sejadah. Itu udah paling cakep. Ya Allah sebenarnya nggak begitu. Oh, dan Allah tahu sebenarnya nggak begitu. Cuman kok kenapa kita kadang-kadang ingin tampil di hadapan orang dan ingin orang tahu kalau kita yang benar. Sebenarnya itulah satu gambaran kalau kita tuh kurang ikhlas menjalani takdir dan kehidupan ini. Makanya faktor-faktor pemicu dosa lisan di antaranya dan yang paling parah adalah syahwatul kalam. Pengennya ngomong dan nggak mau dengerin orang lain. Jadi belajar untuk mendengarkan orang lain. Yang kedua, faktor pemicu dosa lisan juga marah. Perbedaan kita dengan Rasulullah SAW adalah Rasul kalau marah diem. Rasul kalau marah matanya dipejamkan, lisannya dikatup rapat-rapat, sampai Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan kalau Rasulullah SAW itu marah kelihatan wajahnya memerah, tapi lisannya terkatup rapat, matanya dipejamkan, sampai pucuk-pucuk rambutnya bergetar. Itu Rasulullah. Kalau marah kayak gitu. Lantas sampai berapa lama? Sampai dia reda, hilang semua, tenang, barulah Rasulullah SAW bicara. Bedanya dengan kita, kalau kita marah, matanya nggak pejam, tapi melotot. Lisannya ngomong, ngomel, ya. Kemudian ya sudahlah, kalau sudah gitu udah bukan cuma bergetar rambutnya. Semua tubuh kita bergetar. Makanya kenapa gampang naik tensi, tensinya naik, gulanya naik, ya. Kemudian juga kolesterolnya naik karena kemarahannya diluapkan. Bukan diredam, bukan dirilis. Itulah pemicu dosa lisan. Dan kadang-kadang kemarahan, berawal dari kemarahan bisa berujung kepada talak. Karena tidak bisa mengontrol diri. Ya, jadi memang pernah Aisyah radhiyallahu anha mungkin tergoda oleh syaitan, akhirnya terpancing untuk mengucapkan kata-kata buruk tentang Khadijah radhiyallahu anha. Ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau selalu menyebut Khadijah, 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 dan Khadijah terus? Cemburu tapi nggak beralasan, karena Aisyah nggak pernah ketemu Khadijah, buat apa cemburu? Nggak pernah berjumpa sama sekali. Khadijah wafat, Aisyah belum pernah ketemu. Ya, jadi memang untuk apa? Karena ternyata Rasulullah SAW kalau nyembeli kambing selalu ya mengatakan kepada yang nyembeli dari keluarga, tolong hantarkan kepada kerabat Khadijah. Tolong berikan sedikit kepada sahabat Khadijah. Tolong Khadijah, Khadijah, dan Khadijah. Tiap hari. Kadang-kadang ada Halah bintu Khuwailid. Adiknya Khadijah lewat depan rumah, suaranya mirip Khadijah. Dia mengatakan, iya Halah, mirip banget kayak Khadijah. Itu Rasulullah SAW. Jadi Aisyah itu benar-benar panas telinganya dan panas hatinya. Kenapa yang kau sebut selalu namanya Khadijah, Khadijah, Khadijah? Bukankah wanita tua itu sudah berkalang tanah? Dan engkau sudah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wanita muda, cantik, pintar, gadis pula. Wah, maksudnya siapa? Ya dirinya gitu ya. Jadi lagi muji dirinya menjatuhkan orang lain yang sudah wafat pula. Itu Rasul langsung wajahnya memerah, matanya tertutup, mulutnya terkatup, pucuk-pucuk rambutnya bergetar. Itu Aisyah kalau udah lihat begitu udah nyesel banget. Kenapa bisa dia berucap seperti itu? Itulah bedanya. Kalau kita marah ya langsung ucap, kalau Rasul diam. Sampai ketika Rasulullah SAW reda, barulah Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kata-katanya udah reda tuh, udah smooth, wahai Aisyah. Kata-katamu kalau dilemparkan ke lautan, rasa lautan tidak akan asin lagi, tapi pahit. Karena itu adalah perkataan yang keji tentang Khadijah. Demi Allah, kata Rasulullah, Allah tidak pernah menggantikan aku seorang istri lain yang lebih baik dari dirinya. Itu yang membuat Aisyah mengatakan nyesel ngomong gitu. Jadi ketahuan ya. Artinya dikirain dialah yang nomor satu di hati Rasulullah. Ternyata tidak. Ya, sampai disebutkan demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan aku yang lebih baik dari Khadijah. Dialah yang awal pertama kalinya orang beriman itu adalah dia. Dialah yang pertama kali beriman. Dialah yang memberikan seluruh hartanya untuk berdakwah. Dan hanya dari dirinya lah aku memiliki keturunan. Sampai 6 gitu ya. Wah udah kata Aisyah nyesel. Dan itu adalah pertama dan terakhir kali mengucap nama Khadijah. Itu Aisyah ya. Jadinya hati-hati.
mulutmu harimaumu. Ya, jadi mulut itu gara-gara nggak terkontrol dia jadi yang harimau yang nelen kita gara-gara mulut kita. Penyesalan selalu di akhir. Kalau di depan itu pendaftaran gitu ya, bukan penyesalan. Jadi kalau penyesalan itu pasti di akhir ya. Jadi sebelum bicara mikir nyesel nggak? Nyesel nggak? Pokoknya sebelum ngomong pikirin dulu nyesel nggak? Minimal kalau nggak nyesel dunia, nyesel akhirat nggak? Itu yang paling penting yang difikirkan. Kira-kira kalau kata-kata ini terucap di akhirat nyesel nggak? Kira-kira memancing kemarahan Allah nggak? Kalau ternyata ini akan mengundang keridhaan Allah, masa bodoh manusia mau marah juga. Tapi kalau sudah mau mengundang kemarahan Allah dan Rasulnya, finish walaupun manusia sedunia ridho sama kita, nggak usah diucapkan. Gitu ya. Itu faktor pemicu dosa lisan, marah. Kemudian iri, dengki, hasut gara-gara iri. Ya kayak Aisyah tadi ya. Udah ngejatuhin, ngangkat diri, terakhir blek dibanting ya. Oleh takdir ternyata tidak ada yang menggantikan sama sekali. Ya, kemudian juga pemicu dosa lisan lainnya lingkungan. Kita kalau berteman dengan orang yang suka bergibah, otomatis kita jadi penggibah. Kalau suka namimah, bawa berita, otomatis kita juga jadi orang yang suka namam dan kotat ya. Ini hati-hati. Makanya almaru ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang tergantung dari agama temannya. Hendaklah lihat, pilih, seleksi siapa yang akan dijadikan khalil, teman dekatnya. Ya, jadi teman bergaul, didikan keluarga. Ini faktor pemicu dosa lisan. Ada yang keluarganya memang suka marah-marah, otomatis anaknya rusak fitrahnya, padahal yang namanya bayi emang ada, bayi pemarah nggak ada. Jadi ada juga yang datang kemarin itu konseling, suaminya tenang aja. Misalnya udah mengatakan, dia harusnya paham dong Ustazah. Saya ini Batak dan peranakan Batak dan Ambon. Saya peranakan Batak dan Ambon. Pastikan kasar dari lahir. Saya kaget. Saya bilang, emang ada bayi kasar dari lahir? Ada nggak bayi pemarah dari lahir? Dia diem aja. Ada. Bayi itu nggak kenal bayi Batak, bayi Irian, bayi Jawa, bayi Cina. Enggak. Bayi bahasanya satu, nangis doang. Nggak kayak kita. Kita tuh dilahirkan semuanya muslim. Fitrahnya Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nggak boleh kita mengatakan, ini udah bawaan orok Ustazah, suka pemarah begini. Nggak ada. Orok tuh nggak ada yang marah-marah gitu ya. Kadang-kadang gitu, saya udah bawaan. Tidak. Kita ini begini karena kultur pendidikan keluarga. Boleh jadi orang tua kita. Karena Rasul yang bilang, fa'abawahu yufawwidani, au yunassirani, au yumajjisani. Hati-hati yang udah jadi orang tua. Orang tualah yang kadang merusak fitrah bayinya, anaknya. Jadi Yahudi, Majusi, Nasrani. Gak ada bayi yang kadang-kadang suka lucu. Oh dia Kristen dari lahir. Saya suka pengen ketawa. Ini kayaknya omongan orang awam ya. Semoga bukan kita. Lah Kristen kok dari lahir? Dari lahir semua orang Islam. Makanya kalau ada yang baru mengucap syahadat, kita mengatakan welcome back. Selamat udah kembali lagi. Mungkin dia akan kaget-kaget. Enggak, saya dulu belum pernah Islam. Lah kamu dulu Islam ketika lahir. Ketika akil balik itulah baru dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah Islam, entah bukan, baru akil balik. Sebelumnya kamu Muslim. Jadi selamat kembali lagi ya. Selamat jadi Muslim kembali. Nah, ini penting jangan sampai fitrah yang sudah bersih ketika bayi dulu dirusak. Dan kalau terkandung kalau udah terlanjur dirusak sama orang tua kita gimana? Maafkanlah orang tua kita. Bersyukurlah kepada Allah sekarang kita sadar lebih baik dari orang tua kita dalam masalah agama. Sadarkan orang tua kita dengan penuh kasih sayang karena boleh jadi ini kesempatan terakhir kita untuk punya kunci surga ya. Jaga lisan kita dan kalau orang tua kita berbicara yang kotor, yang kasar, ada yang kayak begitu. Orang tuanya kotor, kasar, nyumpah-nyumpahin, doakan, minta kepada Allah agar Allah ampuni. Gak apa-apa nangis depan orang tua, tapi nangisnya isinya bukan apa ya kepedihan karena dihina-hina, bukan. Tapi nangisnya itu karena ya Allah sayangi orang tuaku, ampuni orang tuaku, nangis aja depannya. Kalau nggak dia berubah, insya Allah gitu ya. Insya Allah akan berubah dengan apa? Oh kasih sayang anaknya. Dan begitu juga kadang-kadang takabur, sombong itulah pemicu dosa lisan. Makanya bedanya kalau orang sombong nggak bakal nangis. Orang sombong gengsi mau nangis. Itu orang sombong ya. Tapi kalau orang yang tidak sombong, insya Allah air matanya mudah mengalir. Begitulah dulu Rasulullah dengan para sahabat ridwanullah alaihim. Ketika disebut fursanun bin nahar, ruhbanun bilail. Mereka seperti fursan kalau tengah hari, siang hari itu seperti pahlawan, jagoan di atas kuda. Tapi begitu malam, ruhbanun bilail. Kayak rahib, nangis saja. Ya, jadi tidak ada unsur kesombongan. Sombong itu bukan masalah pakai sendal bagus dan baju bagus. Tapi sombong itu batorul haq.
Batrul haq itu nolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menghina, melecehkan orang lain, ya. Nah, kemudian juga faktor pemicu dosa lisan adalah miro, kayak tadi ya. Rasulullah SAW menjanjikan sebuah rumah di emper surga di pekarangan, liman tarokal miro wa in kana muhiqqan. Untuk orang yang bisa menghindarkan diri dari miro, pengen dilihat orang sebagai orang yang baik dan benar. Walaupun dia berhak, wa in kana muhiqqan. Atau sum'ah, pengen didengar orang. Mungkin orang nggak lihat kita qiyamul lail. Tapi besoknya kita cerita, aduh ngantuk loh. Kenapa ngantuk? Saya semalam qiyam dari jam 1:30 sampai subuh, cerita. Orang jadi tahu, ya. Itu sum'ah. Kalau pengen didengar, pengen diketahui dari ya lewat pendengaran dari cerita kita, maka sum'ah. Kalau pengen diketahui dari apa yang dilihat, kelihatan, itu namanya miro. Sama, dua-duanya ya ria. Makanya ini faktor pemicu dosa lisan. Kalau kita mau bicara, timbang-timbang dulu dalam hati. Ini mendatangkan keselamatan atau kecelakaan di hari kiamat. Ini kira-kira masuk miro atau sum'ah atau bukan, gitu ya. Dan juga, nah tadi kan janji Rasul untuk yang di pekarangan. Wa ana za'imun fi baitin fi wasatil jannah. Dan aku jamin sebuah rumah di tengah surga. Udah di dalam nih sekarang. Liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Untuk orang yang bisa meninggalkan dusta walaupun bercanda. Senda gurau. Humor. Lawak tapi bohong isinya. Repot kalau kayak begitu ya. Ini padahal Rasul sudah udah menjamin sebuah rumah di tengah surga untuk yang bisa meninggalkan kedustaan dalam senda gurau. Jadi nggak boleh ada dusta di antara kita gitu ya. Jadi memang betul-betul nih satu pengingat buat kita, kan kadang-kadang orang itu supaya ditertawakan jadi berbohong ya. Jadinya dia berbohong supaya diketawain. Semakin orang-orang yang mendengarkan percaya, semakin besar dosanya. Kalau itu kebohongan ya. Yang kedelapan, terbiasa mengumpat dan mencela. Ada lisannya nggak ada sama sekali. Omongannya tuh udah naudzubillah min dzalik, seluruh isi kebun binatang. Keluar semua dari lisannya. Ya, mengumpat, mencela. Kadang-kadang tuh suka miris lihat juga anak-anak muda kita ya. Ya, 16, 17, 18 tahun, ababil lah ya. ABG labil gitu. Itu kata-katanya, aduh kalau ngomong resah dengernya ya. Aduh, pokoknya, aduh omongannya itu memang yang diplesetkan. Ya, tapinya semuanya yang berkaki 4 gitu kan ya. Aduh, ngeri banget kalau yang berkaki 4-nya kucing sama kelinci sih nggak apa-apa ya. Tapi yang lain selain kucing sama kelinci, jadinya aduh, kok omongannya kayak begini, aduh, resah. Padahal pakai kerudung ya. Kasihan sekali orang tuanya kalau tahu. Jadi ini satu gambaran betapa kadang-kadang kita tidak menjaga adab dan akhlak, yang memang adab dan akhlak itu nomor satunya adalah lisan, baru kemudian adalah seluruh ya panca indera kita, jawarih kita. Makanya ketika Rasul menjamin 3 perkara tadi, rumah di pekarangan surga, rumah di tengah surga, ada rumah di surga tertinggi. Wa ana za'imun fi baitin fi a'lal jannah. Dan aku jamin sebuah rumah di surga tertinggi. Liman hasuna khuluquhu. Untuk orang yang memperbaiki seluruh akhlak, yang nggak cuma lisan. Tadi kan pekarangan lisan, tengah surga lisan, surga tertinggi seluruh akhlaknya. Akhlak apa? Akhlak lisan, akhlak pendengaran, akhlak mata, penglihatan, akhlak tangan, akhlak kaki, sampai apa yang ada di kepala. Dia jaga. Istahyu minallahi haqqal haya. Kata Rasulullah SAW, malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Malu terhadap apa yang terlintas dalam pikiran kita, Allah tahu. Apa yang terlintas dalam hati kita, Allah tahu. Apa yang masuk ke dalam perut kita, Allah tahu. Itu sebenar-benarnya malu. Makanya faktor pemicu dosa lisan yang terakhir, menganggap remeh dampak ghibah dan namimah. Padahal sampai kepada ya, azab kubur. Maka ada solusi syar'inya. Berpikir sebelum berkata. Karena kita yakin ada raqib, ada atid. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Satu lafaz keluar dari lisan, itu hanya ada 2 kemungkinan. Satu dari 2 kemungkinan. Kalau tidak dicatat raqib jadi pahala, atau dicatat atid jadi dosa. Nggak ada malaikat ketiga yang mengatakan mencatat candaan, nggak ada. Kan kadang gitu ya, udah jelas salah kita mengatakan, alah bercanda aja tersinggung gitu ya. Bercanda aja sakit hati. Ini kan cuma bercanda, nggak benar-benar dipikir candaan itu dicatat siapa. Kalau candaannya menyakitkan dan kasar, pasti dicatat atid. Jadi memang ini surat Qaf ayat 18 harusnya menyadarkan kita. Setiap kali mau bicara, pikirkan dicatat raqib atau dicatat atid. Ada juga yang mengatakan, aduh nggak enak deh kalau konsultasi sama Ustazah Erika, syar'i banget. Syariah banget.
yang diomongin ayat sama hadis. Lah, faman lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kita orang beriman bukan orang kafir. Kalau nggak mau pakai ayat, nggak mau hadis, naudzubillah Allah yang bilang. Nggak pengen solusinya dari Al-Quran dan Sunnah, orang kafir namanya. Ya cuma kadang-kadang gitu, kita mencari 10 ustadz, 10 ustazah yang sesuai dengan harapan kita. Itu namanya bukan mencari solusi, tapi mencari pembenaran. Mencari pembenaran. Nggak sesuai, nggak enak, nggak asik. Kita cari lagi yang lain yang sesuai. Ini ya Allah, astagfirullah, sedih kadang ya. Ada akhwat yang seperti itu misalnya. Jangan sampai ya. Apapun itu kalau berasal dari Al-Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na. Ya, jadinya, aduh kok 10 ustadz sama semua sih? Nggak asik 10-10-nya. Dia cari yang ke-11. Ternyata begitu ketemu ustadznya dan sama pendapatnya dengan dirinya, dia bahagia sekali. Padahal itu ustadz yang error misalnya ya. Ini yang paling bahaya. Kalau memang kita ternyata mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Carilah kebenaran, bukan cari pembenaran. Ya. Jadi carilah tuntunan, bukan cari tontonan yang bikin ketawa. Kadang-kadang gitu ya. Makanya penting cari solusi, berusaha meredam amarah sebisa mungkin semata ikhlas mengharap ridha Allah. Al-kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai orang yang berbuat kebaikan, di antaranya adalah yang nahan marah. Sesudah ditahan, dimaafkan orang yang tadi yang harusnya dimarahin dan berhak dimarahi, tapi dia tahan. Kenapa? Bukan takut. Tapi memang karena berpikir, ya daripada nanti saya salah sedikit Allah tegur, saya salah sedikit ibarat kata ngelirik dikit kecolok, baru mau ngegibah, belum ngegibah udah kegigit sariawan gitu ya. Daripada begitu ya sudahlah, maafkan. Maafkan kebodohan orang lain atau kekhilafan orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Karena kita pun selalu ingin dimaafkan Allah. Dan selalu ingin dimaklumi ya. Mencari lingkungan bi'asalehah dan selektif memilih teman. Ini solusi syar'i, karena pembunuh 100 nyawa, syarat diterima taubatnya, kata ulama yang Masya Allah nih paling akhir mengatakan, kamu bisa diterima taubatmu sudah membunuh 100 nyawa sekalipun. Syaratnya adalah pindah, hijrah detik ini juga langsung ke kampung orang soleh. Nggak usah minta izin, kadang-kadang ada yang suka lucu ya, mau hijrah jadi orang baik izin dulu. Maaf ya, besok saya mau pakai kerudung. Lah temannya yang dimintain maaf itu orang-orang nggak pakai kerudung. Ya pasti saranannya, ngapain sih lo kan masih muda, ntar aja pakai kerudungnya gitu ya. Kalau udah tua, kita aja nih. Nah, itu yang repot. Kalau mau hijrah nggak usah izin sama orang nggak bener gitu ya. Jadi memang kalau mau hijrah tinggal hijrah. Langsung tinggalkan lingkungan yang nggak soleh. Mempelajari dampak dan dosa afatul lisan. Mempelajari dampak dan dosa-dosanya tadi ya, ghibah, tajassus, ya kemudian suuzon, lah repot. Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dzanni abdi bi. Aku ikuti persangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku bersangka baik, aku akan ikuti kebaikan tadi. Dan kalau hambaku bersangka buruk, maka aku akan ikuti ya prasangka dia yang buruk tadi. Nah, dan menahan diri dari senda gurau yang sia-sia dan berdosa. Emang ada bercanda yang beneran? Ada. Dulu Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang nenek. Wahai Rasulullah, nenek-nenek kayak saya masuk surga enggak? Rasul mengatakan, mohon maaf nek, enggak ada nenek-nenek di surga. Nangis nenek-nenek tadi. Sampai nangis. Kenapa? Kaget Rasul begitu nenek-nenek tadi nangis. Kok nangis? Lah katanya saya nggak masuk surga. Bukan nenek salah paham. Ya, nenek insya Allah masuk surga. Tapi tidak ada nenek-nenek di surga. Lah, jadi gimana maksudnya? Kalau di surga nenek nggak jadi nenek-nenek lagi gitu ya. Nenek sudah berubah menjadi uruban atroba. Ya, 28-30 tahun usianya. Usia mateng. Nggak ada di surga itu, jangan harap bertemu bidadari ABG ya, 17 tahun nggak ada. Semua uruban atroba, 28 tahun ke atas sampai 30 tahunan. Usianya sama segituan. Dan kalau memang ingin kita menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari di dunianya harus sudah memperbaiki kualitas salat. Enggak cuma sekedar salat, kualitasnya dijaga. Ya, dari rukunnya dijaga, sunnahnya dijaga, tumak ninahnya dijaga, dan senantiasa ini yang paling terakhir sekali mengawal kondisi hati. Ya, memperhatikan tombok hati itu hadis ya, yang sudah dijadikan nasyid oleh Mas Opik. Itu hadis, tapi aslinya ada 7 item ya. Tapi nggak enak kali kalau jadi nasyid yang ke-6, yang ke-7 jadi nggak enak. Jadi cuma sampai yang ke-5 doang gitu ya. Itu sebenarnya adalah hadis Rasulullah SAW. Kalau ingin selalu mengawal kondisi hati dengan mengobati hati yang sedikit saja terluka, obati. Ya, baca Quran tahu maknanya. Berteman dengan orang soleh. Kemudian juga puasa, perbanyak puasa sunnah. Qiyamul lail,
Zikir malam, kalau sudah waktu-waktunya sahur, itu istighfar yang banyak. Kemudian perbanyak sodakoh yang keenam. Yang ketujuh, pastikan yang masuk ke dalam perut adalah sesuatu yang halal dan thayyib. Nggak sembarangan yang suka dimasukin, yang suka dimasukin. Jadi kalau mau makan bukan berdasarkan keinginan, tapi kebutuhan. Tubuh kita lagi butuh apa, itu. Jadi bukan kita lagi pengen apa. Jarang orang yang makan berpikir lagi butuh apa. Tapi yang ada lagi pengen apa. Ya, itu yang salah. Harusnya lagi butuh apa. Kalau kita sakit perut, nah yang dibutuhkan, nah itu kan beda lagi. Sesuatu yang misalnya murus-murus, dibutuhkan sesuatu yang bisa memadatkan ya yang cair tadi. Maka carilah cara sesuatu yang itu bukan cuma yang pengen. Karena kan kalau kita sakit, orang tua suka salah. Lagi mau apa kamu biar kamu mau makan gitu ya. Harusnya memang kita sendiri yang sudah sadar. Bukan bicara keinginan, tapi bicara kebutuhan. Doa pun begitu. Yang kita minta rata-rata keinginan. Tapi yang Allah kasih ke hambanya, pasti yang hambanya butuhkan. Ya. Allah a'lam bishawab. Semoga Allah SWT membantu kita untuk menjaga lisan-lisan kita. Karena memang pertama yang dihisap adalah sholat. Sesudah sholat, ya semua yang berkaitan dengan amanah. Istri ditanya tentang suami, suami ditanya tentang istri. Kalau belum menikah, anak ditanya tentang orang tua ditanya tentang anak. Dan semuanya juga berawal dari lisan. Ya, itu yang akan diperhatikan. Dan ingat surat Yasin ya, dan sudah dijadikan lagu juga ya oleh almarhum Krisye. Pada saat mulut dikunci, kata-kata lagi nggak mungkin keluar dari lisan kita. Pada saat itu yang berkata tangan kita, kaki kita yang akan bicara. Makanya sementara ini Allah masih memberikan kesempatan lisan kita bisa bicara, maka ucapkanlah kalimatun thayyibah, kata-kata yang baik. Kalau nggak bisa berucap kata-katanya kok buruk terus yang keluar, maka auliyasmut, maka pilihlah. Ya, ini udah pilihan terpahit yaitu diam. Tapi itu pilihan terpahit. Karena ketika masih dikasih rezeki bisa bicara, bicaralah yang baik-baik saja. Semoga yang ditangkap oleh dari lisan kita, yang ditangkap adalah oleh Raqib ya. Menghasilkan pahala-pahala dari lisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya, insya Allah. Dari kami buka untuk pertanyaan. Ya, bagi umat yang mau mengajukan pertanyaan boleh raise hand atau di kolom chat, silahkan. Ya, sepertinya di kolom chat sudah ada nih. Langsung saya bacakan saja ya Ustazah ya. Izin bertanya lewat chat Ustazah. Kalau untuk orang yang kita tahu menyelewengkan dana umat ataupun koruptor, bagaimana cara kita menyikapinya? Karena tadi dijelaskan bahwa ghibah itu adalah membicarakan orang lain yang orang lain itu tidak suka jika dibicarakan. Seperti informan, seperti informan terkait informasi terkait penyelewengan dana umat atau tindakan korupsinya, apakah baiknya kita diamkan saja? Boleh dijawab Ya, dulu? bagus ya. Kita jawab dulu ya. Ya. Boleh yang lain di Ya. chat atau raise hand. Penting difahami antara gibah dengan mencari solusi ya. Kalau gibah itu senangnya ngobrolin aja sama misalnya kita nonton Gospot, kita nonton apalagi insert, habis itu kenal juga enggak sama orangnya. Ya, akhirnya kita bicarakan di luar itu. Si itu cerai loh. Lah, bukan siapa-siapa kita. Oh, si itu baru nikah. Si itu ternyata hamil. Ya, dan kalaupun bicara hamil bukan aib tentunya, tapi kalau bicara cerai boleh jadi aib gitu ya. Jadi pokoknya intinya kalau kita bicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan akhlak buruk seseorang yang tidak ada kaitannya dengan kita dan tidak ada kaitannya dengan orang banyak. Kalau pencurian, korupsi, koruptor kan pencuri ya. Kalau pencurian itu ada nggak dampaknya kepada orang? Ada. Digibahin boleh nggak? Jangan cuma digibahi. Cari solusi. Kita tahu depan mata kita, maka kita punya orang-orang. Kita kenal dengan orang-orang yang bisa menyelesaikan masalahnya. Sampaikan itu kepada yang berkompeten menyelesaikan masalahnya. Karena kalau cuma diomongin aja nggak akan jadi solusi. Tapi sampaikan kepada orang-orang yang bisa ya menyelesaikan masalahnya.
Nah, itu dia yang paling penting. Jadi bedanya gibah dengan cari solusi itu perbedaannya. Kalau yang cuman gibah itu cuman nyampah. Kalau nyampah kadang-kadang begini, ada orang yang datang konsultasi mengatakan saya mau cerita, tapi nggak usah komentar ya, itu nyampah, tinggalin aja ya. Saya mau cerita tapi jangan komentar. Nah, itu namanya nyampah dan nggak boleh kita dengarkan yang kayak gitu. Yang ada adalah ya kalau kita mengatakan orang tadi pengen ngobrol sama kita, pengen curhat, kasih tahu dulu awalnya. Curhat itu kamu minta masukan, kamu minta advice untuk dikasih solusi. Itu namanya bukan gibah, kalaupun dia menceritakan keburukan orang lain. Dan dalam curhat saja bisa kok, tidak menceritakan keburukan orang lain. Ya, dalam curhat saja dia bisa nggak usah cerita tentang keburukannya. Pokoknya dia mengatakan aja ada seseorang yang berbuat zalim kepada saya. Seseorang sebut saja seperti yang dikatakan Rasulullah dengan para sahabat. Ya, oleh Rasul sudah disebutkan sering sekali. Wahai Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, jangan kayak si fulan. Karena yakumul lail fataraka qiyamul lail. Si fulan itu dulunya rajin qiyamul lail, maka akhirnya meninggalkan qiyamul lail. Sebaik-baik laki-laki adalah engkau wahai Abdullah, laukana yaqumul lailan. Kalau si Abdullah ini kalau kamu tuh qiyamul lailnya terjaga. Padahal maksudnya Rasul siapa yang lagi dinasihati? Abdullah. Makanya Rasul mengatakan jangan seperti seseorang, fulan. Rasul selalu mengatakan fulan dan fulana. Kalau kita kan kadang-kadang kalau kita tahu orangnya malah nggak disebutkan, tapi kalau nggak tahu orangnya malah kita omongin gitu. Ini yang paling parah. Artinya kalau memang satu hal kita tahu dia korupsi, misal korupsi dana masjid, kita tahu orangnya, kita lihat dengan mata kepala, bukan kila wakola, bukan katanya. Maka sampaikan kepada orang yang punya kompetensi. Siapa? Ada misalnya ketua masjid yang lebih lagi tinggi, polisi ya yang punya kepentingan untuk menyelesaikan masalah pencurian. Itu sampaikan, itu bukan gibah. Itu yang disebut kidbul abyad. Ya, kalaupun harus berdusta, berdusta putih. Kalau dusta putih ya, kadang-kadang kita suka mengatakan, bukankah kedustaan itu hitam semua? Ada juga yang putih. Kalau misalnya menyembunyikan keburukan, tapi yang berkaitannya bukan dengan orang banyak. Makanya kalau ada yang mengatakan, jadi bohong itu boleh dalam Islam, sebenarnya sih bukan bohong. Tapi islah datal bain, kalau kita memang bisa membetulkan, memperbaiki adab dan akhlak seseorang, aib seseorang tanpa harus menyebarkannya, itu yang nomor satu. Tinggal datang langsung ke orangnya, contoh yang simpel, nggak usah yang berat-berat korupsi. Kita pergi ke bandara bersama teman dan keluarga kita. Tiba-tiba kita tengok, ada tetangga kita, perempuan berdua dengan laki-laki yang bukan suaminya, karena kita kenal tetangga. Kita kenal suaminya siapa, ya, anak-anaknya kita tahu siapa. Nah, pertama kali ingat asas praduga tak bersalah. Boleh jadi dia pergi bareng abangnya yang ada di luar kota dan sekarang kita nggak pernah lihat, baru sekali. Tapi apa yang harus kita kerjakan? Cross check, ya, tabayyun, samperin dia. Samperin sambil assalamualaikum kalau Islam ya. Assalamualaikum. Mau jalan-jalan juga sama endong kita. Kenalin dong sama siapa itu? Saudara ya? Udah langsung aja husnuzon. Abang atau paman, sebutin mahram satu-satu. Kalau kita lihat dia jengah, wah udah salah tingkah, boleh jadi bukan, gitu kan ya. Tapi terus ingatkan kalau dia bilang, diam, diam. Ini bukan siapa-siapa, ini teman. Teman bukan mahram, baru kita ingatkan. Hati-hati, suamimu mungkin nggak lihat. Allah tahu. Aku akan diam, nggak sampaikan ke suamimu. Tapi kamu sudahi ini. Hubungan ini harus disudahi. Nah, itu yang pertama kali kayak gitu. Kalau kita mengatakan tidak akan menyampaikan kepada suami, jangan besok pulang dari jalan-jalan kita omongin ke tetangga lain. Nah, itu namanya gibah. Kita selesaikan masalah dia. Sampai dia sadar, kasih tahu, takut-takuti dengan semuanya. Ancaman-ancaman orang yang sudah punya suami, pacaran, ya, ataupun pergi ke luar kota sama orang lain, kasih tahu ancaman-ancamannya. La tusafirannal mar'a illa wa ma'aha di mahram misalnya. Nggak boleh seorang laki-laki yang bukan mahramnya pergi bersama seorang wanita yang nggak pakai mahram. Nah, jadi memang betul-betul kasih ancaman-ancamannya itu. Ya, ini sebagai contoh aja. Maka kalau kita tahu juga siapa pencurinya, jangan diem aja. Zaman sekarang kan diem ya. Kalau kita teriak maling, nanti kita yang dibunuh, Ustazah. Makanya paling penting bukan ngomong dulu. Jadi lisannya jangan keluar-keluar dulu. Paling penting cari dulu teman pendukung agar bisa ngelurusin dan nolongin orang. Waduh, ada orang dicopet di bis. Hati-hati. Kalau kita langsung bilang copet, jangan-jangan kanan kiri kita temannya copet. Ya, jadi ini kalau misalnya bisnya masih bis yang zaman dulu ya. Kalau sekarang bisnya udah bagus semua kan ya. Ada copet. Nah, ini kalau ada yang nonton juga tuh film Islami, bicara tentang copet tuh ada di Merindu Cahaya The Amstel ya. Mending nonton itu, ada Mbak Oki-nya dibanding nonton wayangan putus ya. Nggak bagus sama sekali. Jadinya itu bagus filmnya. Film dakwah, film Islami.
Ya, jadi kalau kita lihat gimana caranya selamatkan, ya. Selamatkan orang yang dicopet itu, singkirkan dari sana. Kalaupun kita nggak berani teriak, ya. Jadi itu caranya, sebisa mungkin untuk menutupi aib. Kecuali mudaratnya udah sangat terasa di tengah masyarakat, maka kita boleh terang-terangan sampaikan kepada yang lain, hati-hati jangan pinjamkan kepada dia, uangmu akan dibawa lari. Karena uang saya sudah 3 kali dibawa lari. Nah, itu kan pengalaman real. Itu boleh, itu bukan gibah. Hati-hati kalau mau dipinjam sama seseorang, uang saya sudah berjuta-juta misalnya, ya nggak dipulangin sama dia. Hati-hati, itu boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih ini dari Mbak Desi tadi pertanyaannya, Ustazah. Jazakallah Ustazah penjelasannya. Iya. Kemudian ada dari Rima. Mohon nasihat bagi kami, kaum wanita yang ketika berkumpul mudah terbawa dalam gibah maupun bercanda yang berlebihan. Semoga Allah memudahkan kami menjaga lisan. Ya. Sebenarnya mudah ya kalau memang pembicaraannya udah sampai ke gibah. Gibah itu kan keburukan yang dibicarakan, bukan kelebihan ya. Contoh nih, misalnya berkumpul, ini pernah di zamannya Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, berkumpul 10 orang perempuan, bayangin. 10 orang itu semuanya membicarakan suaminya masing-masing. Ya, itu sampai disebutkannya hadis Ummu Zara wa Abu Zara. Itu ada hadisnya. Kalau kita lihat di buku fikih ada hadis Ummu Zara wa Abu Zara. Ya, jadi Aisyah cerita pulang dari situ kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami bersepuluh kumpul. Ternyata Aisyah juga punya kumpulan ibu-ibu yang suka ngobrol gitu ya. Kami bersepuluh kumpul, masing-masing nyeritain suaminya. Ya, yang 9 itu salah satunya Ummu Zara, cerita tentang Abu Zara. Yang 8 lagi macam-macam ceritanya. Ada yang suami saya suka begini, suka begitu. Suami saya itu kalau datang ke rumah marah kalau nggak disiapin makanan. Yang satu lagi, oh kalau suami saya, pokoknya ngomongin suaminya. Apa itu kalau yang dibicarakan keburukannya ada lagi gibah? Iya, gibah. Kalau nggak pengen solusi. Kalau pengen solusi bukan gibah, gitu ya. Tapi Rasulullah SAW begitu selesai mendengarkan cerita Aisyah yang panjang lebar, apa komentar Rasul? Itu yang paling enak dari 10 item yang dibicarakan, itu cuman kisah tentang Ummu Zara dan Abi Zara. Kenapa? Karena Ummu Zara cerita, aduh kalau Abu Zara itu orang yang sangat memuliakan istri. Ya, saya selalu dibawakan pundi-pundi emas yang banyak. Kendaraan saya banyak sekali ganti-ganti, bukan Mercy ya. Dulu kan onta sama kuda gitu ya. Onta sama kuda. Kambingnya juga banyak, ternaknya banyak dan diberikan kepada saya. Pokoknya Ummu Zara itu kaya raya. Ketika jadi istrinya Abu Zara. Itu kenapa Ummu Zara muji-muji Abu Zara? Karena kekayaannya masih ada di dirinya. Padahal sudah diceraikan oleh Abu Zara. Gara-gara Abu Zara terpikat dengan janda. Sampai disebutkan di sana. Sayangnya Abu Zara terpikat dengan janda yang lebih seksi dari saya. Kata Ummu Zara. Tapi apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Wahai Aisyah, kisah mana dari sekian kisah yang paling membahagiakan dirimu? Kata Aisyah, kisahnya Ummu Zara tentang Abu Zara. Padahal si Ummu Zara sekarang bukan suaminya Abu Zara, bukan istrinya Abu Zara lagi. Sekarang dia suaminya orang lain ya. Cuman bayangkan saking senangnya pernah jadi istrinya Abu Zara. Makanya kata Aisyah, aku sangat ingin mendengar kisahnya Ummu Zara tentang Abu Zara. Maka kata Rasulullah SAW, aku akan menjadi Abu Zara untuk dirimu, bahkan lebih baik dari Abu Zara. Itu Rasulullah ya, jadinya menginginkan istrinya tuh bahagia. Padahal kalau mau dilihat, Ummu Zara tuh ceritanya tentang dunia. Dan rata-rata 9 orang itu ceritanya tentang dunia. Dan Rasulullah SAW selalu berusaha untuk membahagiakan istri-istrinya dari sisi dunia akhirat ya. Dari semua sisi, dari segala sisi. Betul-betul jadi laki-laki yang paling bertanggung jawab, yang care, yang melindungi. Wah, pokoknya yang sempurna itu gambarannya ya. Jadi artinya kalau kita mengatakan gimana caranya untuk meninggalkan itu perbincangan yang isinya bukan mencari solusi. Isinya cuma ngomongin keburukan. Tinggalkan saja. Maaf ya, saya ke belakang dulu. Udah. Dan benar-benar ke belakang, jangan balik lagi sampai hatta yahdisu hadisan ghairuh. Sampai mereka berbicara perbincangan yang lain yang lebih bermanfaat ya. Jadi tinggalkan saja. Nanti balik lagi bisa ya. Tinggal ini aja, kita harus jelaskan sikap kita. Kalau cuma sekedar bercanda yang tidak ada artinya, jangan mau terjebak dan kita bilang, aduh, saya ada kepentingan yang lebih penting lagi. Nah, ini pentingnya ya, nggak semata-mata kumpul. Kadang-kadang kan gitu ya, suka senangnya kumpul sama teman. Lihat kepentingannya apa. Kalau kepentingannya berbicara yang baik, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, untuk pengajian silakan. Kalau cuma sekedar kumpul makan-makan, ngopi-ngopi cantik, jangan. Ya, nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ngopi nggak mungkin diem.
Sambil ngopi cantik pasti ngobrol ya, hati-hati ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Alhamdulillah, jazakallah Ustazah. Ada pertanyaan lain ini dari Mbak Iya. dari Siliwati. Izin bertanya Ustazah. Ustazah, kebetulan saya ibu pekerja yang sebagian besar pegawainya adalah wanita. Dalam satu ruangan terkadang beberapa teman-teman saya suka sekali menggibah. Meskipun kita tidak ikut dalam obrolan tersebut, tapi kita mendengarkan gibahannya karena kita duduk di ruangan tersebut. Bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan? Terima kasih sebelumnya. Ya, karena ruangannya satu ya, misalnya satu ruangan kerja, mau nggak mau mereka ada di desk masing-masing gitu ya. Mungkin mejanya kita berdekatan, tapi saling saut-sautan. Paling cakep pernah lihat ini nggak? Alat tutup telinga. Kan kalau di pesawat suka dikasih tuh, ya. Kan kalau kita pakai kerudung gampang. Ini aja, sumpel aja pakai alat tutup telinga. Supaya nggak dengerin gibahan. Itu nomor 1. Nomor 2, lebih bermanfaat lagi nggak cuma sekedar nutup supaya mereka dengar. Lihatkan kepada mereka kita pakai headset. Tapi isinya murotal ya. Yang isinya murotal. Bilang aja lagi murojaah kalau ada yang nanya. Atau nanti jadi sombong Ustazah. Enggak, kalau mereka perbincangannya seperti itu dan bisa dijamin isinya gibah, pakai headset yang isinya murotal. Karena pertama kita nggak mungkin ninggalin ruangan, uang meja kita di ruangan itu. Ya, jadi yang paling penting adalah cari keselamatan di akhirat kita untuk tidak mendengarkan gibahan. Itu paling bersih, ya. Paling bersih seperti itu. Oleh karena itu, kenapa para ulama sekaliber Imam Syafi'i kalau keluar rumah yang ditutup bukan mata, yang ditutup telinga. Ya, telinganya disumbat supaya tidak mendengarkan hal-hal yang mengganggu hafalannya. Itu satu. Yang kedua, kalau mata gimana? Godul basor. Kan kalau ditutup nggak bisa lihat jalan, tapi nunduk pandang. Itu yang paling penting, nunduk pandang dan telinga yang ditutup. Ya, itu pun juga kalau zaman sekarang mungkin jarang lah ya ada suara musik yang gede-gede, besar-besar gitu. Kalau zaman dulu mungkin banyak. Kalau sekarang kan udah masing-masing pada pakai headset ya dengerin musik. Nah, jadinya memang rata-rata kalau sekarang solusinya adalah pakai headset. Tapi ingat kalau di jalanan jangan pakai dua-duanya headset. Kenapa? Kita butuh mendengar suara kendaraan datang dari mana, mobil arahnya dan klakson. Ya, jadi pakai aja satu. Tapi kalau di ruangan pakai headset 2 boleh. Apalagi kalau isi perbincangan di ruangan mencemari akidah kita, mencemari akhlak kita, mencemari hati kita, maka tutup saja ya pakai headset yang isinya tilawah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, semoga bisa tercerahkan ya, Mbak. Kemudian ada lagi dari Mbak Nurlia Diana, izin bertanya kalau membuat status tentang orang di WA atau medsos termasuk gibah kah? Ya, WA-nya WA kita. Medsosnya medsos kita. Kenapa statusnya tentang orang lain? Kalau tentang kita aja bahaya, jangan bongkar. Jangan bongkar sesuatu yang sifatnya privacy di medsos. Jangan ya. Sosmed itu memang hanya untuk sosial media. Ketika kita berinteraksi, jual beli, kita dagang, oke, sosial media. Ya, atau kita misalnya ngejual itu kan nggak selalu barang ya. Boleh jadi kita pembuat puisi, pembuat cerita ya. Cerita fiksi kah itu, narasi yang sifatnya kayak apa ya. Misalnya kisah-kisah pendek ataupun sajak-sajak, silahkan. Tapi bukan tentang menjatuhkan orang. Lagi pengen, yang anehnya kadang-kadang, emang wanita sih mungkin ya, selalu pakai cara yang berputar. Semoga dia baca. Lah, dia tuh siapa gitu ya. Semoga dia baca, taruh di wall kita. Yang baca bukan cuma dia, yang baca seluruh dunia. Itu yang paling bahaya. Semoga suami baca misal. Ditaruhlah harapan-harapan kita di sana. Yang ada orang-orang yang masa lalu kita, yang masih punya slogan "Kutunggu jandamu", itu yang akan berdatangan. Itu yang repot ya. Suami malah nggak jadi bener, yang datang orang-orang yang pura-pura bener. Karena masing-masing harap-harapin kita CLBK. Nah ini repot sekali. Jadi jangan sampai kita taruh di wall. Kalau memang tentang seseorang, to the point aja. Langsung bicara ya. Dengan orang itu, tidak di wall. Wall itu konsumsi umum ya. Langsung saja kepada orangnya ya, supaya masalahnya cepat clear. Allahu a'lam bishawab ya. Silakan. Ya, Ustazah, ya, Mbak Mufa mau bertanya? Ya. berarti kalau kita udah baca tentang status orang, nggak tahu ya dia tentang kita atau tentang siapa lagi curhat, tapi kok kita jadi berprasangka gitu, Ustazah. Itu berarti kita dosa apa tidak? Kan di sini dibilangnya berarti untuk yang bacanya Ustazah, kita jadi berprasangka gitu ya. Itu dia kan jadi masuk nanti surat Al-Hujurat ayat 12 kan.
Ya itu Ya nggak Ustazah. boleh kan? Ya la taqrabu katsiran minadz-dzanni gitu ya. Jadi jangan Istighfar terlalu kan? berprasangka, istighfar langsung. Belum tentu kita yang dimaksud, boleh jadi orang lain. Kalau ternyata orang itu sampai akhirnya, kalau ternyata marah, nggak peka banget sih, udah baca juga full kita, kok nggak terasa tersinggung? Lah salahnya, kenapa tidak bicara langsung? Ya bicara tuh jangan berputar, langsung to the point, itu paling bagus. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya, baiklah Mbak Anissa, Raisen, ada pertanyaan? Tanya Silahkan. Ustazah, bismillah. Ya, bismillah Ustazah mau tanya. Jujur aja ya sebagai emak-emak nih ya, saya gitu ya. Untuk lingkungan pertemanan tuh sebenarnya udah berkurang gitu lah. Jadi tuh untuk kita kumpul-kumpul sama teman-teman gitu, gosip-gosip itu sebenarnya udah nggak ada. Sebenarnya lingkungan terdekat kita sebenarnya sekarang kan suami ya. Jadi apa-apa tuh kita curhatnya ke suami. Mau cerita tentang anak, kadang cerita tentang apalah gitu, semuanya ke suami. Nah, sebagai wanita jujur aja emang kita harus banyak bicara ya Ustazah. Masa udah naluri kita, apa aja tuh kita ceritain ke suami gitu. Termasuk kadang kejelekan orang, kejelekan teman, kejelekan saudara gitu kan. Nah, itu apakah diperbolehkan gitu? Kita curhat apapun yang kita rasakan, kejelekan orang yang kita, pokoknya apa yang ada di dalam isi hati kita tuh ke suami gitu. Itu gimana Ustazah? Apakah tetap boleh gitu? Gimana ya? Karena Iya. kita nggak bisa itu kalau mau tidur pasti cerita ke suami gitu apa yang kita alami hari ini. Ustazah mohon pencerahannya, syukron. Bagus pertanyaannya. Iya. Inilah kadang-kadang wanita itu agak kurang ini ya, agak kurang peka kalau bicara tentang tempat sandaran, tempat bergantung, tempat berharap, itu siapa harusnya? Bukan suami. Allah ya. Padahal kita kan paling sering baca surat Al-Ikhlas ya. Bukan karena artinya, tapi karena pendeknya. Allahus Samad. Allah tempat bergantung dan bersandar. Kenapa banyak sekali sekarang perempuan yang kecewa? Karena berharapnya sama suami. Karena bergantungnya sama suami. Karena bersandarnya sama suami. Satu-satunya tempat curhat adalah suami. Jadi salah ya. Nah, tempat curhat yang utama itu pertama tadi di atas sejadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah komunitas muslimah yang solid. Komunitas muslimah yang memang betul-betul bisa tawasau bil haq, tawasau bis sabr, wa tawasau bil marhamah. Itu tempat curhat kedua yang paling bagus. Ya, kalau suami itu udah punya masalah di kantornya, atau masalah dia adalah memikirkan nafkah keluarga, masalah dia adalah memikirkan nafkah orang tuanya. Jadi jangan ditambah lagi dengan beban-beban berat yang lain. Tapi kan boleh kita manja-manja, boleh, siapa yang larang? Ya, beda manja-manja dengan kayak Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tuh pinter. Dia punya teman sendiri, punya komunitas sendiri, tapi juga tetap cerita sama suaminya. Dan kadang-kadang mengeruhkan suasana hati suaminya. Itu Aisyah gitu kan ya. Sampai akhirnya suaminya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul kan ditegur itu gara-gara Aisyah. Rasul ditegur dalam surat At-Tahrim. Lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabtagi mardata azwajik. Ya ayuhan nabi, depannya itu langsung nabi, wahai nabi. Kenapa engkau haramkan yang Allah halalkan? Semata ingin hati si istri-istrimu ridho. Tabtagi mardata azwajik, itu dimarahin sama Allah. Rasul dimarahin padahal pengen nyenengin hati suami. Hati-hati jadinya. Kita sebagai wanita harus berkaca dari ayat-ayat yang ada. Ya, boleh enggak boleh enggak. Makanya kenapa seorang istri tidak boleh menceritakan kepada suaminya tentang perempuan-perempuan lain. Enggak boleh walaupun kita nyeritain tentang teman kita gitu ya. Teman aku tuh Mas, misal. Teman aku tuh Bi. Itu enggak boleh kalau temannya kita perempuan yang kita gambarkan misalnya, itu kalau di rumah tuh Bi, ya Allah dasternya lecek misal. Dasternya tuh nggak disetrika malah bolong-bolong, itu suami kita ngebayangin ada perempuan yang dasternya lecek. Nah itu yang nggak boleh. Makanya kenapa kalau bicara mungkin tentang harga-harga mahal Bi sekarang ya. Pak sekarang harga di pasar mahal, itu aja boleh jadi suami kita kalau moodnya lagi jelek mau apa bilang aja kalau minta tambah uang belanja gitu kan ya. Artinya kadang-kadang lihat moodnya atau tidak. Artinya apa, wanita ketika sudah berumah tangga bukan berarti cut off dari seluruh aktivitas di luar. Siapa bilang? Contohnya istri-istri Rasulullah SAW itu bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Memang kalau pertemanan yang namanya jalan-jalan, ngopi-ngopi cantik, alhamdulillah kita nggak termasuk mungkin ya.
Tapi ternyata kalau berkumpul untuk tawasobil hak, tawasobil sabr itu bukankah tempat paling bagus untuk curhat? Ya, kayak Aisyah dengan bicara tentang 10 orang ininya ya, 10 orang teman-temannya itu. Itu kan lagi ngobrol dan obrolannya obrolan yang memang sebenarnya kalau mau dilihat tentang keluarga gitu ya, bersama dengan teman-temannya. Nah, ini satu satu gambaran lain berarti istri-istri Rasulullah juga tetap mempunyai komunitas dengan yang lain dan Rasul nggak pernah melarang. Pernah Rasulullah SAW sampai ke rumah Aisyah dan Aisyah baru aja pulang. Jadi papasan di pintu depan. Dari mana? Kata Rasulullah. Kata Aisyah, baru dari tetangga nengok yang sakit. Yang sakit saya bacakan Al-Fatihah. Diruqyah sama Aisyah. Saya bacakan Al-Fatihah 7 kali dan sekarang kondisinya sudah membaik. Kata Rasulullah apa? Alhamdulillah. Besok tanyain lagi ya. Kalau kondisinya parah lagi atau kurang membaik, bacakan lagi saja Al-Fatihah 7 kali. Rasul yang nyuruh istrinya ngeruqyah tetangganya. Ya, jadi itu kan berarti nenang nggak? Kalau kita mengatakan saya udah jarang kemana-mana, nggak nenang, nah ini juga rada khawatir ya. Karena kebanyakan akhirnya kalau ruang lingkup kita hanya beberapa orang, segelintir diri kita, ya anak-anak kita, suami kita. Sesekalilah ketemu sama teman cuma seminggu sekali, habis itu nggak ada hubungan lagi. Wah ini repot. Nanti lama-lama kita terfokus, konsentrasi kita hanya pada itu, dan kita nggak tahu orang tua kita, adik kita, keluarga mertua kita, ipar-ipar kita kondisinya seperti apa, lingkungan tetangga kita nggak tahu. Artinya kita tidak bergaul secara intens nggak masalah, tapi harus tahu kondisi mereka dan apa yang mereka butuhkan, dan itu jadi PR tersendiri insya Allah. Tidak terfokus dengan kondisi rumah tangga, ya. Jadi ini ummahat harus mengasah multitasking ya. Harus diasah supaya apa? Memang nggak semua orang punya multitask, tapi harus diasah dalam satu waktu yang sama. Bisa misalnya nenangga dalam kondisi beli sayur, pakaian bagus, tertutup, rapat gitu ya. Artinya sambil juga nanti tukeran apa pengalaman sama tetangga. Oh harga sayur di sini murah, di sebelah sana agak mahal. Ini semua bukan hal-hal yang semata dijadikan apa ya perbincangan yang sifatnya basa-basi, tidak. Tapi bisa jadi ladang dakwah. Kita kan memang harus berdakwah. Ya dari penampilan kita, dari pertemanan kita, dan itu insya Allah nggak harus diceritakan secara detail kepada suami, kecuali memang berkaitan dengan apa? Dengan hubungan suami istri. Ya, Allah alam bisawab ya. Ya, ini ada lagi dari Mbak Dini, mohon solusinya. Ada saudara yang jauh lebih tua yang suka membicarakan keburukan orang lain. Bagaimana cara menasehatinya? Karena orang tersebut bagus ibadah sholat, ngajinya, malah saya dibilang soalim. Mohon sarannya Ustazah. Ya, kalau menasehati orang lain memang harus latihan untuk tidak merasa berat ya. Dalam artian apa? Tadi kita sudah bicara sedikit tentang keikhlasan. Tidak bergantung kepada selain Allah, dan bahkan yang namanya ikhlas, belajarlah dari surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata-kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Kalau surat yang lain ada kan Al-Falaq, ada Al-Falaqnya. An-Nas, ada An-Nas jadi dalam ayat. Tapi kalau Al-Ikhlas nggak ada di ayatnya, kata-kata ikhlas nggak ada. Menandakan memang keikhlasan kita dalam tawasau bil haq, tawasau bis sabr itu dituntut untuk tidak berharap hasil. Hasilnya serahkan kepada Allah. Saya dikata-katain Ustazah, sok alim, sok suci, sok bener. Nggak apa-apa dikata-katain. Ingat ya tadi ya, Rasul jamin satu rumah di pekarangan di emper surga yang bisa meninggalkan miro walaupun berhak, meninggalkan bersilat lidah walaupun berhak. Kita yang benar kok. Udahlah yang waras ngalah, sampaikan saja misalnya nggak boleh gibah, udahlah kita nggak usah masuk ke dalam gosip ya, kita bicarakan yang lain aja. Kalau dikatakan soalim senyum aja, kalau orangnya marah ya biarin aja gitu ya. Jadi belajar untuk ikhlas dalam artian yang namanya mengingatkan itu cuma menyampaikan. Berdampak gak berdampak ya udah yang waras ngalah gitu ya. Jadi yang dinasihatin marah-marah Ustazah. Kita kan nyampeinnya nggak marah-marah. Kita nyampeinnya pakai senyum. Kita nyampeinnya pakai kalimat yang lemah lembut. Kalau sudah selembut itu juga masih marah-marah, yang waras ngalah. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Satu lagi dari saya sendiri Ustazah ya. Enggak, silakan. Sedikit. Bagaimana kalau kita istilahnya dicurhatin seseorang yang kita tahu dia ini ada apa ya, permasalahan mental gitu Ustazah. Jadi ya, memang dia suka berbicara, suka ini, terus diomongin lah kejelekan A, B, C, D-nya. Kita tahu sebenarnya dia tidak mencari solusi, tapi dia hanya mau menuangkan
pikiran dia tuh banyak gitu, dan itu kita di situ hanya mendengarkan, kita nih jadinya seperti apa posisinya gitu, apa kita salah, kita jadi berdosa juga, karena kalaupun kita kasih tahu akhirnya nanti dia jadi karena kita tahu dia ada latar mentally ininya gitu, Ada mentally illness-nya ya. iya. Gimana caranya untuk mengatasi yang seperti itu? Karena kalau kita bicara ngobatin, ya kita bukan dokter gitu ya. Dan juga yang menyembuhkan, kalaupun udah ke dokter, yang nyembuhin Allah. Pertama doain, kalau yang kayak begitu, saya ada tuh beberapa pasien kayak begitu ya. Ada yang parah banget, malah udah sempat dimasukin ke rumah sakit jiwa. Nah, jadinya memang kalau kayak gitu gimana caranya? Kita batasin aja. Batasi interaksi kita dengan dia, nggak selalu kalau dia nelpon WA nggak selalu diangkat, nggak selalu dijawab. Ya, itu pertama. Ada yang wallahualam udah ada belum yang punya pengalaman. Satu redaksi WA itu disampaikan dari 10 nomor. 10 nomor WA. Itu apa enggak stres? Terakhir, semoga dia doang yang sakit, jangan kita gitu ya. Artinya jangan akhirnya merambat kitanya jadi stres. Udah di ini aja, diblokir. 9 blokir, 1 enggak. Kaget dia, kok 9 nomor saya diblokir? Saya bilang, bukankah isi WA-nya sama? Isi WA yang sama disampaikan dari 9 nomor, anti itu mubadir. Mubadir itu temannya setan, kita bilang begitu. Jadi kalau pengen tidak jadi temannya setan, cukup dari 1 nomor WA. Kalau kamu kasih lagi nomor WA lain, itu akan saya blokir. Udah, dia nggak akan kasih lagi. Mulai itu ketika kita rada tegasin, karena selama ini mungkin taunya saya nggak pernah tegas. Ya, ketika ditegasin, mulai itu tertata satu-satu. Karena dia sudah merasakan ketika dia banyak sekali omongannya dan ngaco, saya nggak jawab, saya nggak respon. Jadi penting sesekali ada yang direspon, sesekali lain jangan direspon. Kadang direspon pakai waktu. Saya cuma punya waktu buat kamu 10 menit. Lepas 10 menit nggak bisa. 10 menit. Karena orang lain di sini juga banyak yang ngantri. Orang lain juga banyak yang butuh advice. Orang lain juga banyak yang susah, lebih susah dari kamu. Nah, dikasih penyadaran. Yang di dunia ini susah bukan dia doang. Yang lain juga banyak gitu ya. Jadi kasih kesadaran tadi. Kalau perlu tegas, tegas bukan kasar ya. Tegas bukan kasar, tegas dengan rasa kasih sayang kita. Bahkan kita sangat yakin sebenarnya nggak ada orang yang sampai sakit dan nggak ada obatnya, apalagi bicara gila ya. Lahirnya waras, sampai besar waras, lah kok gila. Ya, misalnya pas udah berapa puluh tahun, 25 tahun jadi gila, pasti kan ada stres, ada under pressure, ada perasaan tertekan. Ada yang nomor satu bikin orang gila adalah tidak ridho dengan takdir Allah. Rata-rata gitu. Ya, makanya itu yang pertama kali ini aja di ruqyah, kemudian ajak dia ridho, ajak ya kayak kita bicara tentang diri sendiri, ajak bicara hati. Ya, jadi memang ditotok 9 titik totoknya, insya Allah juga akan mengurangi paling tidak ya, memberikan kesadaran pakai kan Faster tuh ada. Ya, jadinya yang kita totok 9 titik totok sambil ajak bicara hati supaya ikhlas dan ridho. Insya Allah sih ya, kalau kita bicara tentang penyakit, Rasul sendiri yang mengatakan tidak ada satu penyakit pun yang tidak ada obatnya. Kesembuhan datangnya dari Allah, tapi ikhtiar untuk berobat penting. Dan juga yang paling penting adalah satu penyakit yang tidak ada obatnya hanyalah kematian. Jadi mungkin ya kalau kita merasa ini orang agak terganggu, selagi memang bukan gila yang skizo ya, atau yang terganggu sampai nyakitin orang, ngancam bunuh, masih bisa kita tangani insya Allah. Ajak dialog. Yang penting dia tidak nyakitin dirinya atau diri kita dengan ancaman benda tajam. Itu insya Allah masih bisa dikasih ini ya, masukan-masukan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau boleh, baiklah, ini sudah kita tutup ya pertanyaannya. Sudah tidak ada lagi kebetulan juga, Alhamdulillah. Kalau boleh saya simpulkan ada beberapa poin-poin penting tadi. Yang paling pertama itu yaitu menjaga lisan, itu kunci semua permasalahan di dunia ini. Bila ingin bicara, pikirkan apakah mendatangkan keselamatan atau kecelakaan di akhirat. Dan masalah gibah, bukan gibah jika kita membicarakan keburukan untuk mencari solusi. Betul ya Ustazah ya, mohon kalau ada yang salah mohon betul. Ya, jadi begitu kita membicarakan untuk mencari solusi, itu bukan suatu gibah ya. Satu penting lagi poin tadi dari hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi yang paling banyak yang memasukkan manusia ke dalam api neraka adalah mulut dan kemaluan. Jadi penting untuk mengendalikan lisan kita
terhindar dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Jazakallah khairan untuk Ustazah Erika yang telah berbagi ilmu kepada kami. Masya Allah, ilmunya sangat bermanfaat. Informasikan kembali kepada umahat yang belum mengisi absensi, boleh klik link yang akan kami bagikan lagi. Mohon hormatin untuk dikirim lagi linknya. Dan sebelum ditutup, mari kita bersyukur kepada Allah karena telah mengumpulkan kami di sini di taman-taman surga, di majelis-majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang syukurin nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Kita baca doa Nabi Sulaiman bersama-sama ya. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Baik, jazakumullah khairan semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, sampai bertemu di kajian kurma berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jazakallah khairan sekali lagi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khairan Ustazah. Sama-sama.